Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang tidak pilih kasih. Pembahasan ini kita mulai dari kutipan di 2 Testimonies 4:7 paragraf 2. Love those best who love Christ most. Kutipan ini menganjurkan kita harus memberikan cinta yang terbaik kepada mereka yang mencintai Kristus yang paling utama. Lalu kita lihat di Matius 5 ayat 44. Dikatakan bahwa cintailah musuhmu. Cintailah mereka yang menganiaya kamu, membenci kamu. Dan kita tahu di sini musuh kebenaran yang menganiaya kita tidak cinta Kristus yang utama. Jadi bagaimana kita mau menjelaskan Matius 5 ayat 44 yang menyuruh kita mencintai musuh, sedangkan di kutipan 2 Testimonies katakan yang harus kita cintai yang terbaik itu adalah orang yang mencintai Kristus, sedangkan musuh kebenaran tidak mencintai Kristus yang paling utama. Jadi di sini kita harus tahu apa artinya mengasihi. Jadi prinsip yang kita harus pegang adalah kita harus mengasihi mereka sebaik-baiknya, yang terbaik yang kamu bisa berikan kasihmu kepada mereka yang mencintai Kristus yang paling utama. Jadi mengasihi yang terbaik kalau mereka mencintai Kristus yang terbaik. Artinya kalau orang tersebut tidak mencintai Kristus yang terbaik, kita tidak bisa love them best, memberikan love yang terbaik pada mereka. Dan orang yang menganiaya itu tidak love Christ the most. Nah, kalau musuh kita tidak mencintai Christ the most, bagaimana mau mengasihi musuhmu? Kita tahu kan musuh kita di Revelation 12:17 nih, dragon tidak love Christ the most. Artinya pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita mengasihi kalau mereka tidak love Christ the most? Jawabannya adalah love them less than best. Artinya cintailah mereka di bawah yang terbaik. Karena kita tahu kan best itu adalah urutan yang paling utama. Sedangkan less than best itu adalah di bawahnya best. Jadi kutipan roh nubuat di sini yang terdapat di 2 Testimonies 47.2 tidak menganjurkan bahwa kalau yang tidak mengasihi Kristus kita nggak bisa kasihi mereka. Jadi kalau itu pencuri, jangan harap kita kasih mereka. Kalau yang menganiaya umat Tuhan, tidak mungkin kita bisa kasih dia. Jadi kalau pengertiannya seperti itu, seakan-akan kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang pilih kasih. Tetapi pengertian kutipan ini tidak menganjurkan untuk kita jadi orang yang pilih-pilih kasih. Karena kalau pakai kutipan saja seakan-akan kan pilih kasih. Dan kalimat di roh nubuat ini nggak bisa kita artikan sebagai pilih kasih. Karena di Acts 10 ayat 34, Tuhan itu not a respecter of person. Atau artinya Tuhan itu tidak pandang bulu. Kalau Tuhan tidak pandang bulu, apa yang ditulis roh nubuat bukan artinya pilih kasih. Jadi, waktu dibilang love them best who love Christ the most, artinya bukan pilih kasih. Seperti yang kita pelajari di penjelasan the third person of the Godhead. Walaupun kedengaran person, tetapi artinya bukan oknum. Atau walaupun kelihatannya kita harus hanya mengasihi mereka yang mengasihi Kristus yang paling utama, tetapi bukan itu artinya. Karena kita harus membandingkan kutipan-kutipan roh nubuat dan ayat-ayat lain untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang lengkap. Jadi kita harus mau cari tahu apa artinya waktu dibilang seperti itu. Dikatakan di Matius 7 ayat 6 bahwa jangan berikan yang kudus kepada anjing. Apa kata lain yang holy atau kudus ini? Artinya remah-remah. Karena wanita yang bukan Israel itu yang datang kepada Yesus yang meminta roti disebut anjing. Atau yang bukan Israel itu disebut anjing. Dan wanita ini datang kepada Yesus dan minta remah-remahnya. Nah, lalu dikatakan lagi di ayat ini bahwa jangan berikan mutiara kepada babi. Karena kalau kamu berikan mutiara itu kepada babi, nanti diinjak-injak di bawah kaki, lalu habis itu mereka akan gigit kamu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kata holy. Kata holy ini menunjukkan tentang holy word, firman Tuhan yang kudus. Karena Tuhan itu kudus, firman yang keluar dari mulutnya itu juga kudus.
Dan kata holy ini tidak menjelaskan oknum, tetapi menjelaskan kata sifat. Atau holy ini bukan bagian daripada oknum, tetapi sifat daripada oknum. Atau holy itu bukan bagian daripada spirit, tapi menjelaskan spirit itu holy. Artinya, kata holy ini berkoneksi dengan spirit yang sifatnya holy. Dengan kata lain, di sini sedang bilang bahwa jangan memberikan yang holy, yaitu Holy Spirit. Atau jangan memberikan spirit yang holy. Dan kalau kita lihat di Revelation 22 ayat 15, dikatakan di sini anjing ini yang adalah golongan yang unclean berada di luar kota Yerusalem. Karena di Revelation 22 ayat 14 yang bisa masuk ke dalam kota yang kudus adalah yang melakukan commandments. Sedangkan yang di luar siap kembali menjadi debu karena tidak melakukan commandments. Dan yang di dalam kota kita tahu bahwa karena mereka keep commandments, mereka juga keep statute and judgment, dan artinya mereka adalah orang-orang yang keep the feast. Dan kalau kita lihat kata holy di sini, ini berkoneksi dengan Holy Communion. Dan kita tahu di Holy Communion ini ada meat and drink. Dan prinsipnya adalah jangan berikan roti atau remah-remah roti di dalam Holy Communion kepada orang-orang yang open sin. Ketika dikatakan di sini kamu nggak bisa berikan roti kepada yang open sin, ini bukan artinya pilih kasih. Karena kalau mereka tidak mencintai Kristus, kamu nggak bisa berikan roti perjamuannya. Karena nggak bisa kita cuman makan roti perjamuan karena kita mau makan tanpa kita ngerti artinya. Kalau memang mau makan, jangan makan roti perjamuan. Tetapi lebih baik makan di rumah makan atau makan di restoran. Kalau seseorang di dalam Holy Communion tidak diberikan roti perjamuan, tidak diberikan meat and drink, itu bukan artinya pilih kasih. Karena itu sesuai dengan syarat untuk orang ambil meat and drinknya. Nah, sekarang kita tahu bahwa kata lain Holy Spirit ini adalah Holy Word, yang mana di Yohanes 16:12 dikatakan bahwa kamu belum sanggup menerima semuanya. Artinya, kamu bisa terima sesuai dengan kamu punya kesanggupan. Nah, ini berkoneksi di Yohanes 14:15. Dikatakan kalau kamu love, kamu bisa keep. Dan di ayat 16, kamu akan mendapatkan another comforter. Dan another comforter ini adalah memberikan porsi yang lebih besar dari roh yang sama. Jadi ketika di Yohanes 16:12, saya tidak bisa memberikan kamu semuanya karena kamu tidak bisa menerima semuanya. Atau saya nggak bisa memberikan kamu semuanya karena kamu tidak bisa mencintai saya sepenuhnya. Jadi apa yang Kristus berikan itu sesuai dengan apa yang terbaik yang dia bisa cintai Kristus saat itu. Walaupun cinta yang dia cintai yang terbaik yang dia bisa berikan Kristus saat itu belum sepenuhnya yang seharusnya dia capai. Artinya kalau kamu lebih cinta saya lagi, saya akan berikan yang lebih lagi sampai kepenuhannya di hari Pentecost. Artinya, I will love you the best according to how you love me. Saya akan mencintai kamu yang terbaik sesuai dengan bagaimana kamu mencintai saya. Jadi yang terbaiknya di sini diukur sesuai dengan kemampuan kita mencintai Tuhan. Tetapi prinsip ini tidak bisa dipatok di segala situasi. Contohnya dalam Daily Bible School, kemampuan orang berbeda-beda. Tetapi kita nggak bisa memakai satu patokan yang paling bisa cepat dapat, sehingga kita cepat sekali. Ataupun kita terlalu pelan mengikuti yang paling lambat untuk cepat mengertinya. Jadi disinilah pengertian yang tadi kita harus memberikan sesuai kemampuan tidak bisa berlaku di Daily Bible School karena kemampuan orang berbeda-beda. Bagaimana supaya semuanya bisa balance? Walaupun semua kemampuan berbeda-beda, tapi semua harus ingat bahwa setiap orang itu memiliki talenta waktu yaitu 24 jam yang sama setiap hari. Artinya dengan talenta waktu yang mereka punya, mereka harus kembangkan kemampuan mereka untuk bisa mengerti semuanya. Nah, jadi itulah pengertiannya ya. Jadi kalau kita dibilang kasihilah musuhmu, pengertian ayat ini tidak sesuai dengan sinful flesh punya gaya pikir. Karena masa disuruh mengasihi musuh? Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus selalu pakai frontal lobe.
bukan memakai kita punya perasaan, feeling, dan lain macam sebagainya. Jadi begitulah kita punya Summary Daily Bible School kali ini. Dan biarlah ini bisa membuka pengertian kita tentang ada dua kutipan sepertinya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita membandingkan satu sama lain dan memakai prinsip-prinsip dari Alkitab. Oke saudara-saudara, sampai kita bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua ya.